Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian 12 IPS 2. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ya, baiklah. Baik ya. Semua sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Apakah semua sudah divaksin? Siap belum Pak? Siap belum. Oh, ada yang belum. Tapi rata-rata di sini sudah semua divaksin ya? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah divaksin semua, semoga nanti kita bisa melaksanakan proses pembelajaran di sekolah atau tatap muka ya. Pasti kalian semua kangen, ingin kumpul bersama, belajar di kelas, berdiskusi di kelas, bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di kelas. Ya. Ya Pak. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya. Di sini biasa yang memimpin doa siapa di sini? Jihad ya? Jihad ya? Oke, Jihad boleh memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan Jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Muhammad Jihad Mutakin yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen ya, kehadiran Agni Fatur Rahman hadir. Mana Ateng? Ateng nggak hadir ya? Eva ada Eva? Eva ada, Erlina ada, terlihat ya di layar di sini. Fari ada, Gina ada Gina. Fari rambutnya nanti dirapikan, itu udah mulai gondrong itu Fari itu. Nanti kalau belajar rambutnya nggak boleh segondrong itu, ya. Oke, Sri Wahyuni hadir, Siva Fatur Rahman hadir. Alhamdulillah yang hadir kali ini ada 29 ya dari 35. Tadi ada 3 orang yang WA Bapak katanya masalah sinyal jadi tidak bisa masuk. Dan 2 orang lagi ya, tidak ada keterangan, nanti Bapak coba hubungi setelah pembelajaran ini. Baik, sebelumnya tahu hari ini kita belajar apa? Bapak udah kirim materinya di Google Classroom tadi pagi tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Ya, sudah lihat, sudah buka semua? Sudah. Yang insya Allah ada beberapa indikator yang harus kalian pahami, harus kalian pelajari, dan nanti ada tugas yang nanti dalam proses pembelajarannya kita laksanakan, ada juga nanti pembagian-pembagian kelompok. Nah, indikatornya dalam kompetensi dasar ada 2. Pertama, menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas, dan yang kedua membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Berikutnya indikatornya ada menjelaskan karakteristik persebarannya, terus menganalisis regionalnya, terus kita menjelaskan bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk negara maju dan kerjasamanya, maksudnya kerjasama antara negara maju dan negara berkembang, terus membuat laporan, membuat presentasi PowerPoint, dan membuat makalah. Jadi kurang lebih itu yang kita pelajari. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah bahwa kita harus mensyukuri kita berada di negara Indonesia, negara yang makmur, negara yang kaya,
negara yang melimpah akan sumber daya alam, negara yang di mana masyarakatnya sangat bertakwa terhadap Tuhan, ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Salah satunya proses pembelajaran ini adalah mensyukuri di mana kita berada. Selain itu juga kita harus mengetahui, bisa menjelaskan karakteristik persebaran antara negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia. Jadi di seluruh dunia ini tidak semua negara ini kategori negara maju, tapi ada juga negara yang miskin, ada juga negara yang berkembang seperti kita. Bagaimana kita bisa menganalisis wilayah-wilayah itu, regionalisasi antara kawasan dunia dan pusat pertumbuhan ekonomi. Mana sih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di dunia? Apakah Amerika, apakah Cina dan lain-lain. Terus selain itu selain itu kita juga bisa mengetahui bagaimana kerjasama antara negara maju dan negara berkembang, ya. Nah, ini Bapak akan menampilkan PowerPoint pembelajaran. Nah, ya. PowerPoint yang Bapak Terlihat, Pak. Oke, Terlihat, Pak. Nah, apa sih kira-kira manfaat kerjasama negara maju dan negara berkembang? Apa sih kira-kira keuntungan buat kita nih? Sebelumnya, kira-kira nih, perlu nggak sih kita kerjasama dengan negara lain? Bapak pengen tanya. Perlu tidak? Perlu, Pak. Perlu. Kenapa? Harus kerjasama. Ada yang tahu? Kira-kira. Kenapa kita perlu kerjasama dengan negara lain? Untuk memenuhi apa? Kalian gunain ini nggak? Kalian gunain handphone nggak? Gunain, Pak. Gunain. Itu dari negara mana rata-rata? Cina, Pak. Cina. Otomatis kita kerjasama nggak dengan Cina? Kerjasama, Pak. Kerjasama. Tujuannya apa? Karena saling apa? Butuhkan. Saling membutuhkan. Betul. Jadi tujuan kerjasama itu saling membutuhkan dan adanya ketimpangan ketersediaan sumber daya alam. Jadi negara satu punya minyak, kita nggak punya minyak. Karena kendaraan butuh minyak, maka kita ngadain kerjasama, ya. Nah, kerjasama itu tujuannya untuk saling memenuhi kebutuhan. Nah, itulah kurang lebih kenapa kerjasama itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu bagi negara baik yang membutuhkan ataupun negara yang memiliki sumber daya alam tersebut. Makanya dibutuhkan adanya kerjasama, baik negara kita dengan negara maju atau negara kita dengan negara berkembang atau negara kita dengan negara-negara lainnya atau bahkan dengan organisasi bahkan individu. Jadi kerjasama itu sangat dibutuhkan. Jadi tujuan proses pembelajaran ini adalah nah, tujuan proses pembelajaran ini satu kita harus mengagumi kebesaran kita tadi yang Bapak jelaskan, menjelaskan karakteristik persebaran, menganalisis regional dan menjelaskan bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Boleh satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Rebecca, apa? Jadi tadi kita belajar tentang karakteristik negara maju dan berkembang. Terus yang kedua menganalisis regionalisasi kawasan dunia. Dan yang ketiga menjelaskan bentuk kerjasama negara maju dan berkembang. Oke, betul ya. Betul apa yang diucapkan oleh Rebecca, kita mempelajari hal tersebut. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat dari proses pembelajaran, dari dimana kita, jadi suatu negara ini bekerja sama tujuannya untuk mensejahterakan, untuk saling membantu perekonomian, untuk saling membantu dari sektor pendidikan, sangat banyak sekali. Nah, untuk itu, untuk buat tentang kelompok negara berpendapatan rendah, low income country. Kelompok 2 ini tentang negara berpendapatan menengah bawah.
Kelompok 3, negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries. Kelompok 4, kelompok negara berpendapatan tinggi ya. Jadi nanti kalian buat maksimal 5 slide saja sekarang nih, diskusi nih di grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Itu diskusi kelompok, buat 4-5 slide, terus tampilkan, terus presentasi. Mengerti ya? Kira-kira mengerti? Mengerti, Pak. Iya, oke ya. Jadi silakan diskusi kelompok 1-9 dan berikutnya buat 5 slide PowerPoint yang sederhana saja, tidak usah yang menyulitkan. Bisa menggunakan laptop ataupun handphone. Nanti kita presentasi ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit. Nah, 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Silakan berdiskusi dari sekarang. Kalau ada apa-apa yang tidak mengerti dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung. Terima kasih. Oke, bisa dilihat. Bapak sudah melihat. Silakan coba. Siapa aja nih kelompoknya, terus jelaskan. Kapan tentang kelompok lain. Gimana hasil presentasi kelompok lain? Bagus tidak? Bagus tidak? Suaranya mana? Bagus, Pak. Bagus ya. Ada yang ingin ditanyain nggak ke kelompok lain? Nggak ada ya. Oke. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan kepada kelompok lain, kurang lebihnya itulah hasil presentasi kepada kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan. Sangat baik sekali hasil presentasinya. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, sebelum berakhir, ada yang ingin ditanyain nggak ke kelompok lain? Nah, sebelum berakhir nanti kita akan mempelajari pelajaran berikutnya. Berikutnya nanti kita akan membahas mengenai menganalisis dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Kan ada yang namanya tadi ASEAN Free Trade Area ya, yaitu pasar bebas atau pasar ekonomi ASEAN. Jadi boleh nih produk Singapura masuk, produk Malaysia masuk, jadi pajaknya murah atau bahkan gratis ataupun tanpa pajak. Sehingga mau tidak mau kita nanti akan bersaing dengan negara-negara lain. Nah, bagaimana strategi Indonesia dalam membangun perekonomian untuk bersaing dengan negara-negara maju ataupun negara-negara yang negara-negara tetangga yang ada di sekitar kita. Terus ini ada tugas ya, tugas yang nanti di minggu depan kalian silakan buat makalah tentang interaksi negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta, tabel, grafik atau diagram. Tugas makalahnya berdasarkan kelompok ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa lembar kerja yang Bapak kirim tadi, kan Bapak udah nampilin nih ada lembar kerja, itu dikirim di Google Classroom ya. Ya, diisi, dikirim di Google Classroom, terus yang lembar penilaian kelompok juga diisi, dikirim di Google Classroom. Nah, jangan lupa sebelum pembelajaran berakhir, kalian jaga kesehatan, tidak boleh berkumpul, tetap pakai masker. Yang belum divaksin silakan vaksin. Kalau kemana-mana tetap patuhi protokol, memakai masker dan lain-lain. Insya Allah semoga secepatnya kita bisa tatap muka di kelas. Tidak lagi proses pembelajaran seperti ini. Kalian juga pasti ingin sekolah, bersilaturahmi, jajan di kantin, belajar dan lain-lain. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kelas 12 IPS 2 yang sudah hadir dalam proses pembelajaran ini. Alhamdulillah materi kali ini telah selesai. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sekiankan materi kali ini. Silahkan kalian boleh izin atau boleh leave dari Zoom kelas kali ini.